Hari ini kita akan membahas tentang Bitcoin. Analisisnya akan sangat sederhana dan sangat singkat, karena situasi pada grafik cukup jelas dan tidak memungkinkan adanya penafsiran ganda. Jika Anda merasa ini bermanfaat, silakan pertimbangkan rekomendasi yang akan saya berikan di akhir ulasan ini. Kita mulai dengan candle mingguan. Perhatikan bahwa pada candle mingguan kita sedang melihat terbentuknya persilangan bearish antara moving average 50 minggu dan 100 minggu. Moving average 50 minggu berwarna hijau, sedangkan 100 minggu berwarna merah. Dan pada saat yang sama, kita melihat bahwa selama 3 minggu berturut-turut, Bitcoin mencoba menembus ke bawah moving average 200 minggu. Dan akhirnya sepertinya ia berhasil melakukannya. Ya, masih terlalu dini untuk mengambil kesimpulan karena sekarang masih pertengahan hari Sabtu, kita harus menunggu penutupan candle mingguan pada hari Minggu. Namun, ini adalah situasi yang sangat buruk untuk Bitcoin, dan itu karena dua alasan sekaligus. Pertama, setelah Bitcoin diperdagangkan di sini dalam fase sideways dan kemudian naik, kita bisa berharap harganya naik ke moving average 100 minggu. Namun itu tidak terjadi. Yang terjadi adalah pada minggu yang dimulai tanggal 1 Juni, Bitcoin mencatatkan penutupan mingguan terendah di tahun 2026 dan memperbarui titik terendah tahunan. Setelah itu, selama 2 minggu kami terus menekan moving average 200 minggu dan tampaknya akhirnya menembusnya. Itu berarti target penurunan berikutnya adalah moving average 300 minggu, yaitu di kisaran $54.500 yang juga merupakan area level perdagangan terendah, yaitu tetap di kisaran 54,5 hingga $55.000. Tidak ada satupun hal baik yang terlihat di grafik mingguan Bitcoin. Sekarang kita lihat grafik lilin bulanan, dan di sini saya ingin menyoroti dua hal. Pertama, bulan ini sudah mencatatkan level terendah baru dalam setahun. Kedua, secara teknis ini terlihat seperti awal dari gelombang penurunan baru. Kenapa? Karena penurunan yang dimulai pada bulan Oktober dan berakhir pada bulan Februari, setelah itu diikuti oleh 3 bulan kenaikan. Ya, bulan ketiga yaitu Mei memang merah, tapi bulan itu sempat mencatatkan level tertinggi 3 bulan, dan ini berarti bahwa setelah penurunan kita melihat gelombang koreksi, lalu muncul gelombang penurunan baru yang jika mengikuti analisis Elliott akan menjadi gelombang ketiga. Penurunan pertama, koreksi kedua, penurunan ketiga. Dan menurut Elliott, gelombang ketiga adalah yang terpanjang. Ini berarti gelombang tersebut setidaknya akan mencapai rata-rata 100 bulan, yaitu di kisaran $40.000. Namun selama rata-rata 5 bulan belum ditembus, masih ada peluang bahwa penurunan ini tidak akan berlanjut dan justru akan berbalik arah. Peluangnya kecil tapi tetap ada. Namun secara keseluruhan, baik candle bulanan maupun mingguan menunjukkan kecenderungan untuk terus turun. Sekarang saya akan menyalakan penandaan agar Anda bisa melihat beberapa hal lainnya. Perhatikan, kita memiliki garis putus-putus putih yang ditarik melalui titik terendah bulan Desember 2018 dan November 2020. Perhatikan juga bahwa pada bulan Februari tahun ini kita sangat mendekati garis tersebut. Dan sekarang, pada bulan Juni 2026 kita telah menembusnya ke bawah. Ini adalah sinyal yang sangat buruk, benar-benar sangat buruk. Ya, dalam arti tertentu, ini masih memungkinkan adanya pantulan ke tengah candle bulan Juni, yaitu di kisaran 66 hingga 67 ribu dolar, dan juga titik penutupan candle Februari. Tapi itu mungkin batas maksimal koreksi yang bisa kita lihat dari segi struktur grafik. Lebih mungkin kita akan melihat penurunan ke area merah ini, yang ditentukan oleh beberapa level penting. Di sini kita pernah mengalami pemberhentian sementara sebelum penurunan berikutnya, yaitu di level $45.500. Di sini juga merupakan akhir dari penurunan besar pada candle bulanan. Saat itu Bitcoin turun dari puncak $65.000 ke titik terendah sekitar $29.000, tetapi candle bulanan ditutup di $35.000. Itu adalah level kedua. Dan akhirnya level ketiga adalah dasar dari candle Februari tahun 24 karena titik penutupannya sudah kita uji dan sekarang kita bisa menguji titik pembukaan candle tersebut. Nah, gabungan dari level-level ini berada di area rata-rata 100 bulan. Inilah zona target penurunan, yaitu dari 35 hingga 45,5 ribu dolar. Perhatikan juga bahwa indikator RSI telah menembus level 50, kemudian mengujinya dari bawah, dan sekarang sudah mengarah ke area level 30. Hal ini juga tidak menambah optimisme bagi para pembeli. Dan ini saya belum bicara tentang pasar saham, di sana juga keadaannya tidak terlalu baik, bahkan bisa dibilang sangat buruk. Dan akhirnya, kita beralih ke candle harian untuk melihat situasi saat ini.
dan mencoba untuk menilainya. Perhatikan, Bitcoin telah menembus level 60.884 dolar. Itu adalah level di mana kita mendapatkan penutupan terendah pada tanggal 6 Juni 2026. Setelah itu terjadi pantulan kuat ke kisaran 67.500 dolar dan sekarang level itu telah ditembus. Artinya, kita mencatat penutupan harian terendah di tahun ini. Dan pantulan saat ini tidak lebih dari sekadar koreksi. Kita baru bisa berbicara tentang kenaikan jika, pertama, kita melihat bahwa candle harian ditutup di atas level 60.884 dolar, dan kedua, bahwa candle tersebut telah menelan candle penurunan ini yang berwarna oranye dari tanggal 25 Juni dengan penutupan di atas level sekitar 61.100 dolar. Hanya dalam kasus inilah kita bisa memperkirakan kenaikan dan target pertamanya adalah level 62.700 dolar, berikutnya 64.000 dolar, dan secara potensial kita juga bisa kembali ke garis putus-putus ini pada candle bulanan. Itu di kisaran 68 hingga 69.000 dolar. Itu tidak dilarang. Mendukung kenaikan, kita memiliki potensi divergensi bullish atau konvergensi, seperti istilah yang lebih tepat. Perhatikan, harga membentuk level terendah yang lebih rendah, lalu RSI membentuk level terendah yang lebih tinggi. Dan ini menunjukkan bahwa ya, kenaikan bisa terjadi, tetapi tidak ada pembicaraan tentang pembelian sampai kita melihat penutupan harian di atas level 61.100 dolar. Pada saat yang sama, level 60.800, 61.100 ini juga merupakan titik yang berpotensi menarik untuk masuk posisi short. Jika di area ini Anda melihat pola bearish engulfing pada candle 1 jam atau 4 jam, Anda bisa mencoba membuka posisi short dengan target di kisaran 55, 45, 35, atau bahkan jauh lebih rendah jika pasar saham mendukung. Dan sekarang, seperti yang saya janjikan akan saya sampaikan di akhir, jika Anda mempercayai analisis saya, jika Anda menganggapnya cerdas dan masuk akal, maka pertimbangkanlah rekomendasi saya. Semua ini kami lakukan di platform QuantFury. Di sini Anda bisa berdagang tanpa biaya apapun. Artinya, biayanya benar-benar nol. Jadi biaya apapun yang bisa Anda bayangkan itu nol. Ini adalah ekspektasi matematis Anda yang condong ke pihak Anda sehingga meningkatkan peluang Anda untuk sukses dalam trading. Karena ketika Anda membayar biaya apapun, baik kecil maupun besar, Anda justru mengurangi peluang sukses Anda. Sebab harga harus bergerak sejauh total biaya dan komisi hanya agar Anda bisa mencapai titik impas. Pertimbangkanlah pendapat ini. Kode QR ada di layar Anda. Bergabunglah dengan komunitas kami yang berdagang di platform QuantFury. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa lagi. Selamat tinggal.